Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurdanto Anuji. Kali ini kita akan belajar SwissMac, dimana SwissMac ini adalah lanjutan atau software kedua dari Macromedia Flash dalam mata kuliah dasar animasi grafis. Untuk unsur penilaian tetap sama dengan mata kuliah yang lain. Saya akan bagi dari absensi, tugas, lalu ujian. Absensi ini sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu saya mewajibkan Anda masuk lebih dari 75%. Jadi di sini kalau saya hitung Anda hanya memiliki 4 kali absensi atau 4 kali tidak hadir. Jadi silahkan Anda gunakan dengan bijak bagaimana Anda menyikapi absensi ini. Lalu poin kedua yaitu tugas. Sering saya ingatkan bahwa kinerja Anda setiap harinya saya selalu pantau. Di kinerja Anda setiap harinya akan selalu saya pantau bagaimana Anda mengerjakan tugas tersebut selama di kelas, latihan di praktikum maupun take home. Poin ketiga yaitu ujian. Ujian harus Anda kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Jadi diusahakan Anda memanajemen waktu agar dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Pada dasarnya, spesifikasi hardware yang diperlukan untuk menginstal program SwissMac sangatlah kecil. Di sini saya memberikan informasi syarat minimum hardware yang harus dipenuhi adalah Windows 95. Jadi untuk saat ini minimal Windows 7 atau Windows 7 sekalipun itu masih bisa support oleh SwissMac. Kalau Anda lihat dari syarat minimum hardware yang harus dipenuhi yang saya paparkan di dalam monitor ini, Windows XP, di mana Windows XP saat ini sudah tidak ada atau sudah discontinue. Windows 7 pun juga seperti itu. Jadi kalau laptop Anda, netbook Anda ataupun komputer rumah Anda yang memiliki spesifikasi sistem operasi lebih dari Windows XP, saat ini mungkin mayoritas sudah beralih ke Windows 10. Jadi otomatis sudah bisa berjalan di Windows tersebut. Pentium pun seperti itu. Saya kira untuk saat ini sudah tidak ada yang menggunakan Pentium 2. Untuk saat ini kemungkinan Anda memakai Intel Pentium Core i3 atau Core i3, di mana generasinya pun sudah generasi terbaru. Jadi bisa Anda gunakan SwissMac. Minimal kebutuhan RAM pun yang saya sebutkan di sini adalah 60 MB. Jadi kalau Anda memiliki RAM lebih dari 60 MB, otomatis masih support dengan program SwissMac. Jadi saya kira Anda memiliki RAM PC atau notebook hanya 1 GB itu masih support. Kebutuhan monitor pun masih 800 x 600 pixel. Jadi untuk saat ini notebook Anda atau PC Anda yang menggunakan monitor terbaru otomatis sudah bisa support dengan program SwissMac. Antarmuka SwissMac secara garis besar dan hanya berkaitan dengan pembuatan animasi sederhana. Jadi SwissMac itu secara garis besar itu memiliki kesamaan terhadap Macromedia Flash yang kita gunakan pada 8 pertemuan yang lalu. SwissMac ini juga sebuah software animasi sederhana, memiliki antar muka atau ruang kerja yang cukup menarik. Di antaranya adalah main menu, toolbox, toolbar termasuk toolbar standar, insert, dan kontrol. Panel-panel termasuk timeline, outline, layout, dan teks. Jadi mirip
seperti Macromedia Flash. Setiap komponen tersebut, setiap komponen di atas memiliki berbagai macam fungsi dan fasilitas mendukung pembuatan animasi. Kita akan coba membuka SwissMac. Kita pilih Start, a new empty movie. Ini adalah tampilan dari SwissMac 1. Mirip dengan Macromedia Flash. Anda bisa lihat di area timeline. Jadi di sini juga ada timeline. Kalau di Macromedia Flash itu layer 1, kalau di sini adalah scene 1. Lalu ada state atau lembar kerja, toolbox. Di sini ada outline. Jadi di sini nantinya akan ada aktivitas, di mana aktivitas ini yang akan menjadi acuan dalam membuat sebuah animasi. Ini adalah properties untuk pengaturan lembar kerja. Lalu di sini adalah menu bar yang terisi file new, lalu ada open lembar kerja, save as, edit, view, insert, modify, control, tool, panel. Nah, ini adalah default ya. Apabila Anda tidak aktif beberapa menu di dalam lembar kerja, Anda bisa checklist yang ada di sini sesuai dengan default yang ada. Dalam SwissMac ini Anda akan dimanjakan dengan berbagai macam efek. Jadi perbedaan salah satunya adalah di SwissMac Anda sudah disediakan banyak sekali efek. Ada fade in, fade out, ada zoom in, zoom out, slide, lalu appear into position. Di sini banyak sekali efek. Jadi nanti Anda bisa mencoba memilih salah satu. Efek ini akan aktif ketika Anda meletakkan sebuah objek atau mengaktifkan sebuah objek. Contohnya di sini saya mengetikkan sebuah kalimat Stekom. Jadi sudah ada objek yang dipilih, lalu Anda pilih insert, efek. Efek ini akan aktif. Jadi silakan Anda klik di sini salah satu efek, mungkin disco yang saya pilih. Lalu di sini ada play movie dan di sini adalah preview frame. Efek yang Anda pilih itu ada di sini, di disco. Ya. Disco ini dia berjalan defaultnya dari frame 1 sampai frame 20. Previewnya bisa Anda lihat sebagai berikut. Kalau hanya ingin menjalankan efeknya saja yang Anda pilih, yaitu preview frame. Jadi di sini dia akan mempreview frame yang terdapat di sini. Kalau ini untuk mempreview secara berulang khusus efeknya saja. Kalau Anda ingin mendelete efeknya, tinggal Anda delete saja pada timelinenya dengan menekan tombol delete. Silahkan Anda mencoba. Untuk memahami atau explore SwissMac 1 ini.